kenapa Donald Trump bisa menang. Ternyata menurut exit poll yang dilakukan oleh CNN, yang merasakan bahwa kehidupan ekonomi Amerika pada saat itu lebih buruk dan sama saja, berturut-turut 47% dan 29%. Itu artinya ekonomi memang jadi tantangan sangat serius. Nah, dalam isu inilah kemudian Donald Trump memenangkan pertarungan di antara para pemilih. Ada yang menarik di sini, karena segmen-segmen pemilih Muslim ternyata secara cukup signifikan banyak yang memilih Donald Trump. Trump mengatakan bahwa jika ia terpilih, maka kemudian dia akan langsung hentikan konflik Israel-Palestina. Sejumlah riset setelah Pilpres Amerika berlangsung, termasuk di negara-negara Eropa, menunjukkan bahwa banyak orang cemas di dunia ini dengan terpilihnya Donald Trump di tengah ketidakpastian hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang agak jauh berjarak dengan kita. Tetapi dari sisi waktu belum terlalu lama lewat, jadi masih dekat dengan hari-hari ini. Ini adalah soal hasil pemilihan presiden di Amerika tanggal 5 November tahun 2024 yang lalu. Hasil pemilihan itu sudah kita tahu, sudah tercatat sebagai bagian dari sejarah demokrasi Amerika. Donald Trump akhirnya menang, mengalahkan Kamala Harris dengan kemenangan yang meyakinkan. Berbeda dengan kemenangan Trump atas Hillary Clinton dalam 2 pemilu sebelumnya, kali ini Trump bukan hanya menang Electoral College atas Harris, yang tentu saja menjadi syarat paling penting dari kemenangan calon presiden di Amerika, tetapi juga menang dari sisi jumlah suara atau popular vote dari pemilih Amerika. Dulu Hillary Clinton menang popular vote tetapi kalah electoral college dari Donald Trump. Sekarang Trump menang dalam kedua-duanya. Tercatat bahwa Trump meraih 76,85 juta suara, dan itu lebih tinggi atau lebih banyak 2,5 juta suara dibandingkan dengan Kamala Harris yang meraih 74,35 juta suara. Dan artinya Trump meraih 50%, sementara Harris 48,4%. Inilah yang sudah tercatat dalam sejarah. Trump memenangkan 312 Electoral College dan Harris memenangkan 226 Electoral College. Kemenangan Donald Trump ini sebetulnya juga tidak diduga oleh sebagian profesor. Saya pada hari H menonton beberapa channel dan berganti-ganti. Dan beberapa profesor masih meramalkan bahwa Kamala Harris akan bisa memenangkan pemilu presiden. Dan masuk akal karena ketika Kamala Harris kemudian diputuskan oleh Partai Demokrat menjadi kandidat pengganti Joe Biden untuk melawan Donald Trump, antusiasme publik dan pemilih Amerika itu luar biasa. Menurut satu catatan, 1 minggu pertama setelah Harris resmi dijadikan kandidat oleh Partai Demokrat, berhasil menggalang 200 juta US dollar donasi hanya dalam 1 minggu pertama. Dan itu artinya kalau kita konversikan dengan kurs dolar sekarang kurang lebih sekitar 3,2 triliun rupiah dalam 1 minggu. Dan di luar itu dalam 1 minggu lebih dari 170.000 relawan mendaftarkan diri untuk melibatkan diri dalam kampanye Kamala Harris. Di hari pertama saja, itu 28.000 orang mendaftarkan diri menjadi relawan. Jadi sebetulnya ada semacam antusiasme yang luar biasa dan itu tercermin dalam kampanyenya. Tetapi nyatanya hasil pemilu kerap kali tidak bisa diukur dari apa yang kita lihat di atas permukaan. Itulah yang antara lain terjadi di Amerika dalam pemilu presiden 2024 ini. Saudara, ini memang soal yang tidak langsung berkait dengan kita, tetapi dalam dunia yang semakin saling terintegrasi, dalam dunia yang saling terhubung, interkoneksi,
maka sebetulnya kejadian nun jauh di sana tetap punya pengaruh terhadap kita. Setidak-tidaknya dalam soal politik luar negeri, dalam soal hubungan dagang, hubungan ekonomi di antara Indonesia dan Amerika misalnya, yang akan terjadi bukan hanya pertukaran barang dan jasa, tetapi juga pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari di Indonesia. Saya tidak akan bicara soal itu. Izinkan saya bicara tentang kenapa Donald Trump bisa menang. Dan tentu saja ini perlu untuk kita pahami, karena dengan begitu kita jadi paham seperti apa pertarungan demokrasi yang terjadi, dan jika ada hikmah, jika ada nilai-nilai tertentu yang positif untuk dijadikan pelajaran untuk kita, mengapa tidak? Kita harus belajar sejauh-jauhnya. Belajarlah hingga ke negeri Cina. Artinya belajarlah juga hingga ke Amerika. Pertarungan dalam pemilihan presiden 2024 menurut sejumlah exit poll, yaitu riset yang dilakukan pada hari H pemungutan suara 5 November 2024, menunjukkan bahwa ada 5 isu yang amat sangat penting dan kemudian menjadi penentu. Isu pertama adalah keadaan ekonomi. Seperti apa orang Amerika dan pemilih Amerika merasakan hidup ekonomi sehari-hari mereka. Dan itu ternyata punya peranan yang amat sangat besar dalam penentuan pilihan mereka. Yang kedua adalah isu yang juga penting di Amerika pada saat ini adalah keadaan demokrasi mereka. State of democracy. Keadaan demokrasi ini menjadi sangat penting berkaitan dengan apa yang pernah terjadi di masa pemerintahan dan kepemimpinan Donald Trump sebelumnya, dan ancaman-ancaman yang amat sangat konkret dan brutal seperti apa yang terhidang di bawah kepemimpinan itu. Nah, ini kemudian menyebabkan orang Amerika merasa bahwa Donald Trump adalah ancaman buat demokrasi. Apalagi gaya komunikasinya pada saat kampanye, diksi pilihan kata yang ia pilih untuk menggambarkan lawan, termasuk dan tentu saja secara khusus Kamala Harris, itu amat sangat jauh dari etika demokrasi yang selama ini dipahami orang. Itu adalah isu yang kedua. Isu yang ketiga adalah imigran. Karena Donald Trump amat sangat keras berbicara tentang soal imigran dan imigrasi. Bahkan dalam salah satu kampanyenya ia mengatakan bahwa ia akan mengusir 11 juta orang yang sedang mengurus status imigrasinya di Amerika. Dan 11 juta orang itu adalah bahaya, termasuk beban bagi ekonomi Amerika dan kehidupan sosial secara luas. Karena itu mereka mau diusir. Ada banyak kebijakan-kebijakan yang sangat keras dalam kaitan dengan imigran. Dan ini menjadi isu yang juga sangat penting. Yang berikutnya adalah aborsi. Aborsi ini mencerminkan satu isu yang lebih luas, yaitu hak perempuan atas tubuh mereka sendiri. Dan Donald Trump termasuk di kubu yang sangat konservatif, yang sepenuhnya tidak ingin melegalkan aborsi, apapun alasannya. Dan di sisi yang lain, Kamala Harris dan Partai Demokrat punya kecenderungan untuk tidak bersikap konservatif dalam isu itu. Karena itu kemudian kampanye Kamala Harris, karena kebetulan juga Kamala adalah seorang perempuan, amat sangat digandrungi dan berhasil menggalang pemilih perempuan dalam jumlah yang amat sangat besar, amat sangat masif. Isu yang kelima adalah politik luar negeri. Seperti apa misalnya sikap Presiden Trump versus Presiden Harris terhadap Israel. Dan isu-isu di seputar Palestina. Itu menjadi catatan penting buat sebagian kecil pemilih atau sebagian besar menurut analisa yang lain. Nah, dilihat dari sisi inilah maka kita bisa memahami mengapa Donald Trump menang. Kita mulai dari yang pertama, ekonomi. Ternyata menurut exit poll yang dilakukan oleh CNN, ini adalah satu di antara banyak exit poll yang dilakukan di Amerika pada 5 November yang lalu, yang merasakan bahwa kehidupan ekonomi Amerika pada saat itu baik atau sangat baik itu hanya 32% saja secara total. Artinya sisanya yang lain menganggap ekonomi Amerika sedang bermasalah. Tidak baik-baik saja. Ketika ditanya berkaitan dengan perasaannya terhadap keadaan ekonomi 4 tahun terakhir, jangan lupa 4 tahun terakhir artinya di bawah kepemimpinan Joe Biden dan Kamala Harris dari Partai Demokrat. Maka jawaban yang tersaji adalah yang mengatakan lebih baik hanya 24%. Yang mengatakan lebih buruk dan sama saja berturut-turut 47% dan 29%.
Itu artinya ekonomi memang jadi tantangan sangat serius bagi calon presiden dari Partai Demokrat, siapapun. Dan terutama Kamala Harris, karena Kamala Harris dianggap sebagai bagian dari incumbent atau petahana, karena ia adalah wakil presiden dari Joe Biden. Nah, dalam isu inilah kemudian Donald Trump memenangkan pertarungan di antara para pemilih. Karena ekonomi Amerika begitu buruk, maka sebagian besar dari mereka yang menganggap ekonomi buruk itu memilih Donald Trump. Karena Kamala Harris dianggap sebagai bagian dari yang ikut memproduksi atau menciptakan keadaan buruk itu. Yang kedua, yang juga Donald Trump didukung itu adalah dalam isu imigran. Memang 70% dari pemilih di Amerika adalah kulit putih. Dan mereka yang diidentifikasi sebagai kelompok imigran seperti Latinos misalnya, yaitu orang-orang dari Amerika Latin, jumlahnya hanya sekitar 11%. Afro-American sekitar 11%. Dan ternyata mayoritas pemilih di Amerika itu membeli jualan Donald Trump yang bersikap sangat keras terhadap isu imigrasi dan imigran. Inilah yang kemudian menyebabkan ada tumpukan dalam jumlah besar pemilih Donald Trump dari mereka yang bersepakat dengan Donald Trump menyangkut sikap keras Amerika terhadap imigran. Yang menurut saya menarik buat kita yang menonton, buat kita yang jauh dari Amerika dan bukan orang sana, adalah bahwa ternyata lebih banyak Latinos yang memilih Donald Trump. Exit poll ABC News misalnya menegaskan dengan amat sangat terang benderang soal perbandingan itu. Nah, dalam dua isu inilah Donald Trump menang, yaitu isu yang berkaitan dengan imigran dan isu buruknya ekonomi. Di bagian isu mana Kamala Harris menang? Dua isu. Yang pertama adalah aborsi. Sebagian besar perempuan memilih Harris daripada Donald Trump. Dan sebagian orang yang menyatakan dirinya pro sikap non-konservatif Kamala Harris dalam soal aborsi itu memilih Kamala Harris. Jadi kalau dibandingkan mereka yang di Amerika menyetujui legalisasi aborsi dari kelompok seluruhnya legal atau sebagian besar kasus aborsi selain dilegalkan, jumlahnya 66%, hampir 2/3 dari pemilih. Dan ternyata di antara mereka itulah yang memilih Kamala Harris, sekalipun tidak seluruhnya, sama seperti Latinos. Tapi berbeda dengan kasus Latinos, penumpukannya lebih banyak terjadi di Kamala Harris. Jadi dengan demikian, penumpukan pemilih yang pro legalisasi aborsi yang diajukan oleh Kamala Harris memilih Kamala Harris dalam pemilu kemarin itu adalah sisi yang menguntungkan secara elektoral Kamala Harris. Isu yang lain yang juga Kamala Harris didukung adalah soal keadaan demokrasi, state of democracy. Karena ternyata orang Amerika cemas dengan keadaan demokrasi jika Trump kembali akan memimpin Amerika. Isu soal keadaan demokrasi ini amat sangat penting di Amerika berkaitan dengan konteksnya. Konteksnya adalah Presiden Donald Trump ketika memerintah di Amerika 4 tahun, dia menjalankan pemerintahannya dengan banyak sekali melakukan pelanggaran terhadap apa yang dipahami oleh orang Amerika sebagai konvensi dalam demokrasi mereka, bahkan secara tipis-tipis berlawanan dengan banyak sekali aturan yang dipahami oleh orang Amerika. Dan kemudian itu diulang dengan ancaman-ancaman Trump untuk melakukan banyak sekali hal di bawah kekuasaan yang dia kendalikan, yang tentu saja membuat demokrasi bisa terancam. Karena itulah isu state of democracy, soal keadaan demokrasi itu menjadi salah satu isu yang juga penting dalam pemilihan presiden 2024 ini. Yang terakhir adalah soal politik luar negeri. Menurut exit poll ABC News, ternyata terbelah kurang lebih seimbang, yaitu mereka yang pro Trump dan pro Kamala Harris berkaitan dengan perbedaan kebijakan luar negeri mereka. Ada yang menarik di sini, karena segmen-segmen pemilih Muslim ternyata secara cukup signifikan banyak yang memilih Donald Trump. Salah satu sebabnya adalah Donald Trump dengan amat sangat tegas, dengan gaya khasnya dalam kampanye, mengatakan bahwa jika ia terpilih, maka kemudian dia akan langsung hentikan
konflik Israel-Palestina. Artinya dengan kata lain dia ingin melindungi Palestina. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah terpilih menjadi presiden terpilih, Donald Trump mulai membentuk kabinetnya. Cikal bakal kabinet itu ditandai oleh masuknya banyak sekali orang yang sangat pro-Israel dan anti-Palestina, termasuk menteri luar negerinya. Ini yang menyebabkan kemudian sejumlah tokoh kalangan Muslim Amerika merasa tertipu dikarenakan apa yang dijanjikan dalam kampanye ternyata tidak terlihat dalam praktek. Saudara, inilah yang bisa kita ceritakan tentang pemilihan di Amerika. Dan ada satu hal yang menarik, bahwa ketika ditanyakan soal apakah mereka senang atau mereka khawatir atau bahkan takut jika Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika kembali. Ini menarik, 13% orang yang menyatakan khawatir dan takut tetap memilih Donald Trump. Artinya, isu-isu lain di luar ketakutan mereka rupanya jauh lebih dominan. Maka bisa dikatakan pemilu Amerika kemarin adalah pemilu yang ditandai oleh begitu dahsyatnya isu ekonomi yang membuat orang Amerika akhirnya memilih Donald Trump. Saudara, buat Indonesia, dalam soal politik luar negeri misalnya, baik Harris maupun Trump, ya sangat Amerika. Berbeda dengan orientasi kebijakan luar negeri kita menyangkut Israel dan Palestina, yang sangat tegas dan diwakili dengan sangat baik oleh Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri kita kemarin. Jadi dalam soal itu tidak ada pilihan sebetulnya. Apakah Kamala Harris lebih baik dari Donald Trump? Mereka sama saja. Yang ingin saya katakan adalah terpilihnya Donald Trump menandai satu kecemasan publik yang cukup luas di banyak tempat. Sejumlah riset setelah Pilpres Amerika berlangsung, termasuk di negara-negara Eropa, menunjukkan bahwa banyak orang cemas di dunia ini dengan terpilihnya Donald Trump di tengah ketidakpastian hidup. Yang ingin saya katakan adalah mari pelajari beberapa hal yang sangat penting berkaitan dengan pemilu Amerika. Nomor satu, bagaimanapun jika kita ingin berhasil dan sukses di mata calon pemilih, maka pilihan terbaiknya adalah ketika menjadi pejabat publik, maka kita jaga agar semua kebijakan kita berhasil dan membuat orang merasa hidupnya lebih baik. Itulah cara kampanye yang paling dahsyat, yang dampaknya akan amat sangat langsung terasa dan berdampak pada pilihan banyak pemilih. Di luar itu, yang juga penting adalah bahwa isu-isu ekonomi tidak bisa lepas dari politik. Dalam studi perbandingan politik, ada satu teori yang namanya regional economic voting. Orang memilih karena isu-isu ekonomi yang amat sangat setempat atau yang sangat kontekstual. Dan seringkali itulah yang menggiring. Nah, persoalannya kemudian adalah di Indonesia, 2024 menandai satu hal yang amat sangat mencemaskan bagi kita. Karena isu-isu ekonomi yang mendasari pilihan banyak orang itu dimanfaatkan secara pragmatis oleh para pemimpin dan politisi yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai kita menjadi Amerika dari sisi buruknya. Di Amerika, demokrasi ditentukan oleh 3 hal. Silahkan dicatat. Nomor 1, uang. Nomor 2, duit. Nomor 3, fulus. Tidak bisa kita membiarkan demokrasi Indonesia hanya ditentukan oleh uang. Uang menentukan segalanya. Maka harus dilakukan banyak sekali hal yang sebagian besar sudah kita bahas di Keep Talking. Mari kita sehatkan demokrasi kita. Dan dengan kesehatan demokrasi kita, kita punya kemampuan untuk menahan segala ekses yang datang dari luar. Karena sebetulnya yang terpenting buat kita adalah membangun demokrasi yang sehat di dalam dengan warga negara sebagai basis kekuatannya, maka tidak perlu kita cemas apapun terjadi di luar sana. Sebaliknya, jika warga negara tidak tumbuh kuat, maka bahkan ancaman yang tidak terlalu dahsyat dan besar saja itu bisa memporak-porandakan kita. Demikian saudara, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari pemilihan presiden Amerika yang baru saja lewat. Saya Epsai Pulovata, wallahul muwafiq laqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.